Tentunya saudaraku, pekerjaan kita sebagai gereja Tuhan tidak selesai hanya KKR. Kita harus meneruskannya, saudara semua di sini harus meneruskannya. Karena perintah agung berkata, beritakanlah Injil, kemudian baptiskan mereka. Siapa yang percaya dan dibaptiskan itu diselamatkan. Lalu kemudian dikatakan, jadikan mereka semua murid, ajari mereka firman Tuhan, apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada rasul-rasul, ya, supaya diajarkan kepada mereka. Itu sebabnya ada gereja. Kalau misalnya hanya untuk menginjil saja, KKR saja seperti semalam, maka tidak perlu ada gereja. Dulu GKI ini dimulai Pak Munti, sebelum GKI namanya Yayasan Pelayanan Kristen, ICARE. Kebanyakan adalah menginjil, saudaraku. Tapi kemudian ada juga hari Jumat, ya, itu kebaktian. Tapi tidak bisa ada komunitas, karena itu bukan gereja. Hanya ada sekedar menyampaikan firman Tuhan, ya, untuk membangunkan iman di sana sini. Tetapi yang dikatakan dengan gereja, yaitu eklesia, itu orang-orang yang sudah selamat, dipisahkan dari dunia ini, kemudian diajari untuk bisa menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi pengantin Kristus kalau nanti Yesus datang, siap untuk terangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, sesudah ada KKR, saudara harus meneruskan pekerjaan itu. Walaupun banyak yang menerima Yesus, tapi kalau tidak diteruskan, sama seperti saya ini dokter anak, saudaraku. Biasanya kami kalau sudah ada anak lahir di bagian kebidanan, di rumah sakit itu ada bagian kebidanan, ada bagian anak. Kalau dia sudah lahir, maka dia ibunya masih tinggal di bagian kebidanan, tetapi anaknya, walaupun dia tinggal di ruang dengan ibunya, dia sudah masuk bagian kami, bagian anak. Kamilah yang harus memelihara anak itu, supaya anak itu hidup terus selama di rumah sakit, dan kemudian diajarilah ibunya itu supaya pergi ke posyandu ataupun pergi ke rumah sakit, selalu mengcek anaknya itu supaya anaknya itu bertumbuh dengan baik. Mengapa? Karena bayi-bayi begitu lahir mereka rentan atau mudah mati. Ya, kematian bayi pada 24 jam pertama itu besar. Ada lagi namanya kematian bayi pada umur seminggu. Ada lagi kematian bayi pada umur sebulan. Ada lagi namanya kematian anak umur setahun. Makanya saudara bisa dengar ada balita bawah 3 tahun, ada balita bawah 5 tahun. Keadaan mereka itu berbeda-beda. Dan orang tua, ya dengan nasihat dari dokternya, perawatnya, harus mengerti bagaimana merawat bayi ini dari mulai dia lahir sampai dia dewasa. Dan kami bagian anak merawat anak-anak atau orang-orang sakit dari mulai dia lahir, ya, kalau dalam kandungan itu masuk bagian kandungan, begitu dia lahir itu masuk bagian kami sampai umur 18 tahun. Dulu saya mau jadi dokter anak, saudaraku, karena 60% penduduk dari Indonesia ini adalah anak-anak 18 tahun, 60%. Saya melihat, saudaraku, itu adalah potensi yang sangat besar bagi manusia. Kalau baik dia pada masa anak-anaknya, seperti kata firman Tuhan, didiklah anakmu pada waktu muda, dengan firman pada waktu tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, saudaraku, ya, saya bisa masuk dalam bagian dokter anak, waktu itu saya belum selamat. Saya sangat bersyukur. Kemudian ada program dari pemerintah, bagaimana ada dibuka posyandu semuanya, saudaraku, mulai dari Bapak Soeharto waktu itu, ya, sehingga bayi-bayi itu mulai dari lahir sampai dia dewasa bisa tumbuh kembang, bisa dirawat dengan baik sehingga bisa sehat, kuat, dan kemudian jadi warga negara yang baik. Itu secara badan. Tapi secara rohani juga, bayi-bayi tadi malam mereka lahir baru, yang baru lahir baru, itu seperti bayi. Siapa yang merawatnya? Kalau dalam ilmu kedokteran kami dari bagian ilmu kesehatan anak, tapi dalam rohani yang merawatnya gereja Tuhan. Itulah keluarga daripada orang yang baru lahir itu. Seorang anak kalau tidak ada keluarga, ya, yang merawatnya, maka anak itu, saudaraku, dapat dipastikan tidak akan bisa bertumbuh dengan baik.
Pertama kesehatannya, kedua mentalnya. Ya, bisa-bisa dia selalu jadi orang yang tidak baik pertumbuhannya, bisa jadi preman, bisa jadi orang yang depresi dan lain sebagainya. Karena tidak ada orang tua, bahkan bisa mati seperti saya katakan tadi pada umur yang dini. Nah, saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita perintah. Injili, sudah injili, muridkan, jadikan mereka murid, ajari mereka. Haleluya. Jadi kita hari ini ada di sini, kita sudah lama lahir baru tentunya, saudaraku, kita ada di sini, mulai terus pelayan, hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ya, sudah lama. Seharusnya kita itu seperti anak-anak secara madani harus bertumbuh menjadi dewasa. Sekali saya pernah bertanya kepada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan di Medan, berapa lamakah menjadikan seorang itu dewasa? Kalau secara madani, tadi saya sudah katakan selaku ya sampai umur 18 tahun. Kalau 18 tahun mulai bisa masuk memilih di pemilu, itu sudah dianggap dewasa. Ya, sudah bisa bawa mengemudi mobil saudaraku. Sebelum itu belum dilarang, belum bisa mengemudi. Saya tidak tahu sekarang 16 atau 18, tapi waktu zaman kami 18 tahun baru bisa mengemudi. Ya, 18 tahun baru bisa memilih. Itulah dianggap dewasa. Sekitar 18 tahun. Sebelumnya saudaraku masih remaja dan lain sebagainya. Dalam Alkitab dikatakan seseorang itu menjadi dewasa apabila dia berubah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Meninggalkan manusia lama, lalu dia hidup dalam manusia baru, di mana dia mengenal jalan Tuhan dengan baik. Inilah dia bedanya anak-anak dengan dewasa. Saya percaya saudaraku, kita yang hadir ini semua kita rindu jadi dewasa. Saudaraku, Tuhan Yesus itu akan menjemput kita pengantinnya. Tidak ada saudara yang di psikologi ini memberkati ya pasangan di mana pengantinnya anak-anak. Semua pengantinnya harus dewasa. Kalau anak-anak saudara nikahkan kakak polisi, saudara. Sekarang ini tidak undang ya. Ya boleh sembarangan kawin, ada umurnya. Ya, itu secara duniawi aja. Tadi firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjemput pengantinnya. Sudah tahu dari mulanya Tuhan menentukan bahwasanya pasangan-pasangan menikah, Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Tentunya saudaraku, Tuhan Yesus juga punya jodoh yang sepadan. Dalam buku Efesus dikatakan pengantin yang tidak bercacat, tidak berkerut, Tuhan kuduskan itu. Jadi kita juga harus menjadi gereja yang berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, dewasa secara rohani supaya layak menjadi pengantin Kristus.